izin semuanya, Pak Komisioner KPU, Pak Ketua ISNU dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Ini saya kedapatan sesi terakhir, ya kan? Semua banyak disampaikan tadi, mulai dari apa itu pilkada, siapa calonnya yang bakal maju, belum ya Pak ya tadi ya? Kapan penetapannya semuanya, kemudian tadi sudah dibahas secara historis oleh Pak Rojil. Saya tinggal enaknya, tinggal menyimpulkan dan menutup. Mboten sepakat? Loh, sepakat Pak moderator. Gimana ini Pak? Lanjut. Amit sewu. Ini saya lebih mendekat ke laki-laki saja biar nggak salah tingkah saya. Loh, bakal bahaya saya ini. Teman-teman semuanya, sekilas saja saya ingin kehadiran teman-teman semua di sini itu bisa mendapatkan sesuatu yang matter, yang sesuatu yang bisa dibawa untuk pulang. Satu wawasan yang ingin saya berikan. Namun sebelumnya saya ingin tanya dulu, teman-teman pernah merasakan membayar pajak tidak? Sama sekali belum pernah? Dan tidak merasa kalau membayar pajak? Boleh angkat tangan yang pernah merasa membayar pajak atau sekali merasa membayar pajak? Sepeda motor? Tahu nggak? Sebenarnya dari bangun tidur sampai menjelang mau tidur lagi, panjenengan semua ini itu sebenarnya membayar pajak. Pajak apa itu? Pajak jadian. Wah, pajak jadian leh. Abot ini. Ya nopo Pak Ketua, pajak jadian. Dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi, panjenengan semuanya ini, teman-teman semua ini itu membayar pajak. Loh, kaget malah hari ini. Apa itu pajak pertambahan nilai? Disingkat PPN. Berapa persen? Berapa? Ya ini ada mahasiswa ini. Berapa Mas? 11. Mahasiswa berapa? 10. Moderator berapa ini? 11. Jadi dulu 10%, sekarang menjadi 11%. Efeknya apa? Kalau teman-teman semua tahu, setiap kali produk yang dikeluarkan oleh industri manufaktur itu include ada pajak PPN. Yang membayarkan pajak itu adalah perusahaan kepada DJP, pemerintah Dirjen Pajak. Itu uang kita. Pernah kenapa dengan DJP? Ada apa ini? Saya menyebut, nggak sengaja menyebut istilah DJP. Ada apa ini? DJP itu Dirjen Pajak. Next. Nah, panjenengan teman-teman semua ini sebagai anak Surabaya, betul? Semua murni anak Surabaya? Yang bukan asli anak Surabaya boleh angkat tangan, nggak apa-apa. Saya juga bukan asli anak Surabaya. Aku arek Gresik, alhamdulillah ada rezeki rumah di Jambangan, jadi sekarang KTP saya Surabaya. Jadi mulai sekarang hampir 2 tahun ini saya menjadi orang Surabaya. Asli, pakai shot. Ya kan Pak? Kata Pak Komisioner tadi. Nah, penting nggak kita sebagai anak Surabaya? Untuk apa? Seberapa penting hidup kalian bagi Surabaya? Selain itu tadi yang bayar pajak tadi itu apalagi penting? Tanpa kehadiran kalian Surabaya baik-baik saja nggak? Wih, waduh. Berarti Surabaya ini akan bergemuruh gempar kalau tidak ada kalian. Of course, that's right. Masuklah ini luar biasa. Iya, nggak ada kalian, nggak ada Surabaya. Coba dilihat seberapa penting kehadiran kalian di Surabaya. Lanjut. Boleh yang tunjuk-tunjuk tadi, Pak? Oke.
Kalian sebagai calon penerus bangsa, betul? Bapak-bapak yang terhormat yang ada di depan ini dulu juga pernah mengalami ini seperti kalian, menjadi siswa. Yakinlah sama saya, itu pasti. Nggak mungkin lahir cepat dewasa menjadi komisaris KPU, ya nggak? Lahir langsung jadi dosen UNESA, ya kan? Nggak mungkin. Semua mengalami proses yang sama. Tugas perkembangan mulai dari bayi, SD, SMP, SMA sama. Gitu. Saya pun demikian, nggak ujuk-ujuk gede seperti ini. Dan kalau ini kelas 3 betul ya? Kelas 12 ya? 10-11, ada yang kelas 12. Oh, yang 12 sudah lulus. Sekarang menjadi mahasiswa. Oh, belum, calon mahasiswa. Kalau menjadi mahasiswa itu sama seperti saya masih mahasiswa juga. Gak percaya lagi mesti. Kristowe mahasiswa dulu kan? Iya, saya masih terdaftar menjadi mahasiswa S3 Ilmu Akuntansi di UNER. Gitu. Ya, monggo kalau misalnya yakin. Dan alhamdulillah dari sama Pak Basri itu dari SMA saya suka organisasi sampai saat ini. Saya pun direpoti berorganisasi menjadi ketuanya mahasiswa juga saya siap. Jadi mudah-mudahan yang hadir di sini juga bisa kuliah seperti bisa kuliah ke kampus-kampus yang dituju. Mau ke UI, mau ke UGM, mau ke UNER, silahkan. Paling enggak itu kampus-kampus favorit yang pernah didengar oleh masyarakat ya, yang familiar. Anda itu calon penerus perjuangan Surabaya. Anda itu calon pemimpin, setuju? Anda itu calon pewaris budaya dan kearifan lokal, setuju? Pernah lihat nggak orang pakai belangkon Surabaya tapi orang Solo? Nyaris nggak pernah, karena yang pakai belangkon kita ya kita, iya nggak? Pernah rujak cingur dimakan orang Solo, pernah kan? Tapi yang bikin asli enak orang mana? Surabaya. Itu mewarisi semua budaya dan kearifan lokal yang ada di kita. Yang keempat, penyumbang pendapatan daerah, betul? Seperti yang saya contohkan di awal, pajak tadi kan? Yang kelima, Anda ini pemilih pemula. Syaratnya di usia 17 atau sudah menikah. Ini ada yang belum 17? Belum boleh, kecuali nanti di tanggal 27 November. Tapi kalau Anda sudah menikah, boleh. Betul ya Pak, kata komisaris ya? Monggo, kalau misalnya ingin segera mendapatkan kesunahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahagia hidup dunia akhirat, ya kan? Iya. Sakinah mawaddah warahmah. Boleh dilihat di depan, Bapak-bapak yang mahasiswa juga boleh dilihat. 1, 2, 3 itu calon. Saya ulang lagi, 1, 2, 3 poin itu calon. 4 dan kelima itu pasti saat ini yang Anda hadapi. Anda itu pasti menyumbang pendapatan daerah. Yang kedua, Anda itu pasti nanti menjadi pemilih pemula karena menjadi pemuda. Yang 1, 2, 3 calon penerus perjuangan, calon pemimpin itu masih calon semua, nggak usah kita pikir, ya kan? Kata Bayahi kan, sesuatu yang belum terjadi itu tidak jelas, sesuatu yang sudah terjadi itu hangus. Yang terjadi adalah yang saat ini, ya kan? Intinya apa yang ada di depan mata itulah yang kita selesaikan. Anda saat ini menjadi penyumbang pendapatan daerah dan Anda bakal menjadi pemilih pemula. Berperan Anda di situ. Next, saya nggak mau berpanjang lebar. Intinya dua hal tadi itu, satu penyumbang pendapatan daerah, Anda berada pada wilayah perekonomian. Yang kedua, Anda menjadi pemilih pemula, Anda berada pada area politik. Suka tidak suka, Anda masuk ke area politik. Jangan menganggap politik itu kotor, biarkan itu yang kotor orang-orangnya, tapi politik tetap berada pada kemurniannya. Izin Pak materi kurang 5 menit. Siap. Baru 2 slide Pak. 5 menit. 5 menit siap. Lanjut next. Sabar ya, saya tahu panjenengan semua ngantuk, lapar. Termasuk bapak-bapak yang di depan ngumpet sebenarnya. Itu ngumpet semua sebenarnya. Saya pun sebenarnya kalau diizinkan sekarang selesai masalahnya. Mohon maaf, ini tuntutan peran ya Bapak ya. Ini hanya sekedar tuntutan peran ini. Nggak pantas tanda tangan kalau terlalu sedikit ini ya hakimnya.
Ya, saya hanya menyesuaikan peran aja ini. Baik, coba arek Surabaya paham nggak dengan perekonomian Surabaya? Sampai melihat Pak Erik baik apa enggak? Ayo, nggak apa-apa, jujur aja. Baik nggak Pak Erik? Oke, harus ada comparison, pembanding antara untuk menentukan baik dan tidak. Baik nggak Pak Erik dengan Bu Risma, baik mana? Berarti dengan kata lain, Pak Erik di bawahnya Bu Risma secara kebaikan. Itu yang harus diklarifikasi baik data. Ada profesor namanya Profesor Edward Deming, radhiyallahu anhu, orang Inggris. Saya bilang Profesor Edward Deming dari Inggris kok. Ahli. Iya, radhiyallahu anhu kan artinya kan semoga Allah meridhoi kan. Meskipun itu kafir kan kita tetap doakan kan ya. Itu bilang begini. In the God we trust. Semua hal terkait dengan agama, ketuhanan kita percaya. All others bring a data. Selain itu kita harus bawa data. Maksud saya, sampean suka Bu Risma dibanding Pak Erik, itu by data apa by feeling? Data dari mana? IG, web, story IG, reels, survei. Oke, mencoba dilihat bagaimana media melihat Pak Erik. Ini kita netral posisinya ya, bukan dalam kapasitas menilai Pak Erik atau membandingkan dengan Bu Risma. Jumlah penduduk miskin Surabaya berkurang. Ini Pak Erik loh, kan Pak Erik. Yang Anda bilang di bawahnya Bu Risma. Next, berikutnya. Sukses turunkan kemiskinan, Pemkot Surabaya dapat insentif 64 miliar. Ini media mainstream yang bilang, bukan saya. Next, banyak program dijalankan, Pemkot Surabaya mampu tekan pengangguran terbuka di angka ini. Tuh. Miskin dientaskan, pengangguran dikurangi, masih belum percaya. Next, angka kemiskinan dan pengangguran terbuka di Surabaya turun. Ya, itu data ya. Coba kita lihat realita di lapangannya. Next, agak cepat aja. Sebentar, terakhir ini indeks gini tadi. Indeks gini terakhir. Nah, tahu nggak istilah indeks gini? Ini penting, apalagi ini SMA ya. Ada yang IPS SMA? Ini pas semua. Oh, Allah Akbar, ini saya ini kan selama ini ya. Sudah nggak ada IPS ya. Tapi wawasan tentang ilmu sosial pernah dengar istilah ini? Nggak pernah. Sederhana saja, indeks gini itu berarti bukan indeks gitu. Loh, kita lagi Pak. Indeks gini berarti bukan indeks gitu. Masa mulu kan? Gini itu antara capaian pertumbuhan ekonomi dengan yang realita di lapangan itu ada ketimpangan. Pertumbuhan ekonomi tinggi tapi pengangguran banyak, yang kaya makin kaya, yang miskin makin. Itu rentang indeks gininya tinggi. Rentangnya antara 0 sampai 1. Kalau mendekati angka 1 itu berarti ketimpangannya tinggi. Yang baik itu 0,5. Surabaya berada pada posisi berapa indeks gininya? 0,38. Berarti bagus apa enggak itu? Nah itu by data. Saya tidak by feeling atau persepsi. Saya bicara by data. Kata Profesor Edward Deming radhiyallahu anhu tadi itu, kepada Tuhan kami percaya, selain Tuhan harus bawa data. Iya kan? Beliau ngendikan ngoten soalnya. Yang orang Inggris itu. Next, agak cepat. Mari kita lihat program perekonomian Surabaya tahun ini 2024. Kelihatan nggak? Ini saya ambil dari sumber RKPD Kota Surabaya tahun 2024 terbaru. RKPD Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Ada RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Nah ini saya ambil langsung dari RKPD. Ini yang akan dilakukan Pak Erik pada tahun ini. Ini bukan berarti saya ini orangnya Pak Erik ya, mohon maaf, bukan ya.
Ini kita melihat secara objektif by data, biar penilaian kita lebih real, mendekati kebenaran. Tema Surabaya tahun ini adalah tema dan prioritas pembangunan Kota Surabaya, mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dengan dukungan kualitas tata kelola atau governance. Ekonomi yang inklusif. Ini pasti teman-teman di KPU lebih paham apa itu ekonomi yang inklusif ya. Nah, di situ ada indikator laju pertumbuhan ekonomi, targetnya tahun 2024 6,1, capaian 2022 6,5, indeks gini boleh dilihat. Berapa itu? Yang kedua 0,33 dan yang di bawah 0,31 ya target 2024. Saya yakin di jam-jam kayak gini, siang kayak gini, saudara melihat angka-angka udah males ya. Next, Pak Yanto, Pak Nanto, waktu sudah habis. Oke. Baik, izinkan saya di slide terakhir saja. Terus. Biar tunai apa yang menjadi kewajiban saya. Silakan slide terakhir. Nah, sebenarnya banyak materi-materi penting yang ingin saya sampaikan, tapi apa daya waktu membatasi kita, betul ya? Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain waktu, ya kan? Next, di slide terakhir. Next, ya. Nah, ternyata slide terakhirnya terima kasih. Ya sudah, berarti saya harus berterima kasih kepada teman-teman semuanya, kepada semua pihak, Bapak Ibu pemateri dan semuanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan saya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Taufik. Untuk berikutnya nggak perlu ada pertanyaan ya Pak Suneri.